Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya dengan mata kuliah Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan. Adapun materi yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah komunikasi dalam pelaksanaan promosi dan pendidikan kesehatan. Tujuan akhir yang ingin dicapai yaitu mahasiswa mengetahui latar belakang komunikasi, pengertian komunikasi, tujuan komunikasi, tipe komunikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, serta prinsip komunikasi dalam promosi kesehatan. Apa yang melatar belakanginya? Perawat sebagai petugas kesehatan, seperti kita ketahui, memiliki peran dalam promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, maka perawat harus memiliki kemampuan dan keterampilan interpersonal, intelektual, dan teknis. Nah, ini berarti perawat harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan komunikasi selain kemampuan teori dan praktek keperawatan profesional. Ya, nah, promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan merupakan alat untuk mengimplementasikan praktek keperawatan, ya, melalui komunikasi baik secara interpersonal maupun secara individual atau tim, ya, menggunakan komunikasi verbal maupun non verbal. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Ya, komunikasi merupakan salah satu fungsi manusia yang berlangsung secara terus-menerus, seperti bernafas dan denyut jantung. Proses ini berlangsung sepanjang waktu. Dengan banyak hal, suatu ungkapan seseorang tidak dapat berkomunikasi itu adalah tidak benar, ya. Oke. Kemudian jika satu orang tidak berbicara dengan orang lain karena sakit, marah, komunikasi masih dapat terjadi karena kadang marah pun itu merupakan komunikasi non verbal. Ya. Nah, tujuan komunikasi untuk memberitahu dan mempengaruhi individu, ya, karena kan komunikasi dalam promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan tujuannya adalah untuk memberitahu dan mempengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat tentang upaya peningkatan kesehatan, ya, kemudian mendapatkan informasi tentang upaya peningkatan kesehatan dan bagaimana caranya tindakan untuk upaya peningkatan kesehatan ini dapat terjadi. Tipe-tipe komunikasi di sini ada komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, dan komunikasi tertulis. Komunikasi verbal merupakan komunikasi dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan. Bentuk komunikasi yang didominasi oleh bahasa dan dialek, penggunaan kontekstual bahasa, intonasi, nada, volume, kemudian kesediaan untuk berbagi pikiran dan perasaan. Ya, jadi pertukarannya itu menggunakan unsur-unsur bahasa. Ya, oke. Nah, apa yang dimaksud dengan komunikasi non-verbal? Komunikasi non-verbal merupakan bentuk komunikasi yang mencakup penggunaan kontak mata, ekspresi wajah, penggunaan sentuhan, bahasa tubuh, menjaga jarak spasial, salam diterima, temporalitas dalam bahasa, temporalitas dalam masa lalu, sekarang, dan orientasi masa depan terhadap pandangan dunia
itu merupakan bentuk-bentuk komunikasi verbal yang seringkali berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu budaya dengan budaya yang lain. Nah, perawat harus terampil ya melakukan pengamatan dan menerjemahkan perilaku nonverbal pasien ya atau peserta yang mengikuti pendidikan kesehatan. Kita harus memperhatikan bagaimana penampilan dirinya. Nah, berarti kalau kita ingin mengobservasi dan mengamati penampilan orang lain, berarti penampilan kita juga harus diperbaiki ya. Kemudian kita juga harus melihat isyarat tangan dan badan, karena mungkin kalau Anda perhatikan orang yang sakit dengan orang yang sehat itu biasanya dari ekspresi wajah, dari isyarat tangan, mungkin kalau kesakitan memegang perutnya atau memegang yang sakit, itu merupakan isyarat tangan dan isyarat badan ya. Kemudian ekspresi muka yang tadi saya katakan, kalau sakit itu biasanya wajahnya seperti apa, kalau sedih itu wajahnya seperti apa ya. Kemudian postur tubuhnya ya, mungkin kita melihat kalau tentara biasanya tegap, tetapi kalau misalnya si tentara ini sakit, apakah masih tegap gitu ya, itu harus diperhatikan. Atau pasien-pasien yang lain, atau si peserta pendidikan kesehatan itu bagaimana. Komunikasi nonverbal memiliki fungsi sebagai berikut. Biasanya melengkapi komunikasi verbal, menekankan komunikasi verbal, melawan komunikasi verbal. Karena kadang-kadang antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal itu suka ada perbedaan. Dan itu biasanya kita perhatikan kalau orang yang berbohong biasanya akan terlihat ya. Nah, kemudian komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis merupakan suatu informasi dalam bentuk tulisan atau dokumentasi kepada orang lain. Penulis menilih dan mengorganisasikan dalam bentuk kata-kata yang baik menyeluruh kepada pembaca. Hal ini merupakan komponen penting dalam promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan ya. Karena terkadang ketika melakukan promosi kita cukup dengan menyebarkan leaflet atau film-film tanpa suara ya. Jadi itu penting ya. Elemen proses komunikasi harus diperhatikan adalah pengirimnya, bagaimana apa yang dikatakan pengirim, kemudian apa pesannya, saluran apa yang digunakan, bagaimana yang sudah terinformasikan oleh pengirim dapat diterima dengan baikkah atau bagaimana oleh si penerima. Kemudian ketika sudah ada interaksi antara pengirim pesan dengan penerima pesan, kemudian kita harus melihat balasannya seperti apa. Jenis-jenis komunikasi biasanya komunikasi yang dilakukan oleh manusia terdiri dari komunikasi intrapersonal, interpersonal, dan grup kompleks. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi ada perkembangan, nilai dan persepsi, jenis kelamin juga mempengaruhi, jarak komunikasi itu juga ada pengaruhnya, apakah kurang dari 12 inci atau 1,5 inci. Ruang lingkupnya apa, peranan dan hubungannya bagaimana, lingkungan, persamaan, dan sikapnya seperti apa ya. Oke. Yang harus diperhatikan prinsip komunikasi dalam promosi kesehatan dan pendidikan harus menggunakan prinsip REACH, respect, empathy, audible, care, dan humble.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.